Risiko keuangan dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko politik. Manajemen risiko keuangan fokus pada identifikasi risiko-risiko ini, mengukur dampaknya, dan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi dari manajemen risiko keuangan tersebut? Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari manajemen risiko keuangan. Yuk simak pembahasannya. Manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi. Gak cuma itu aja, berikut ada tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama ada melindungi aset. Melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Kemudian mengurangi kerugian, mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, atau kerugian lainnya. Yang ketiga, selanjutnya ada meningkatkan keselamatan. Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan. Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, peraturan atau standar yang berlaku, dan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Selanjutnya ada mengoptimalkan peluang. Mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi, serta segala risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut. Selanjutnya, meningkatkan keputusan strategis, menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai risiko kepada para pemangku kepentingan organisasi, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Kemudian ada meningkatkan ketahanan organisasi, membangun ketahanan organisasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan kebijakan. Kemudian ada meningkatkan reputasi, mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Dan yang terakhir ada menjaga kelangsungan operasional. Menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko dalam perusahaan ada banyak sekali. Seluruh fungsi ini memiliki tujuan yang sama, yakni agar bisa meningkatkan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Di antara fungsi manajemen risiko yang akan dijelaskan ini, setiap pelaku bisnis atau pengelola perusahaan wajib memahaminya. Yang pertama, sebagai estimasi kebutuhan modal. Yang kedua, sebagai penentuan komposisi modal. Dan yang ketiga, sebagai sumber dana. Dan yang terakhir, sebagai investasi dana dan lain sebagainya.